Kembali lagi di dunia spiritual, dunia hayalan tanpa batas. Saat ini cukup banyak gambaran potensi ekonomi dunia yang kacau di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Cukup banyak narasi berkembang mulai Indonesia gelap hingga Indonesia bubar. Mulai dari ambruknya sistem ekonomi dunia, hingga dominasi artificial intelligence yang tak terkendali. Drama ini semakin horor bila kita sambungkan narasi dari novel Ghost Fleet yang bertemakan perang dunia. Lantas bagaimana wacana Indonesia 2030? Manajemen Keuangan Indonesia tahun 2030 berfokus pada penguatan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah, pendalaman pasar keuangan melalui blueprint pendalaman pasar uang dan valuta asing, BPPU, 2030, serta modernisasi sistem pembayaran melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia, BSPI, 2030. Strategi utama meliputi pengembangan infrastruktur digital, penguatan talenta digital, reformasi struktural, hilirisasi industri, transisi energi, dan peningkatan literasi keuangan. Sahabat spiritual di mana saja berada. Fenomena ini tampak relevan dengan rumus 33, 66 dan 99. Lingkaran Asmaul Husna, maupun mitogi 99, 100, 101, 102 Kurawa. Kilas balik tentang zikir atau pengingat dari 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid. Prosesi ini biasa disebut tahlil, yang menyimpan misteri 99 nama. Dalam dunia astronomi, perhitungan kalender Masehi berbasis peredaran bumi mengelilingi matahari, yakni 365,2422 hari. Sedangkan kalender Hijriah berbasis peredaran bulan mengelilingi bumi, yakni 29,536 hari yang jika dikali 12 bulan menjadi 354,3672 hari. Jadi, ada selisih sebesar 10,875 hari setiap tahun. Selisih itu terakumulasi menjadi 1 tahun Masehi atau setelah sekitar 33 tahun. Jadi ada masa di mana setiap 33 tahun umat Islam akan mengalami 2 kali Ramadan dalam 1 tahun dan selama 3 tahun berturut-turut. Seperti contoh di sini. Tahun 1998, Ramadan 1418 dan 1419 Hijriah. Tahun 1999, Ramadan 1419 dan 1420 Hijriah. Tahun 2000, Ramadan 1420 dan 1421 Hijriah. Kemudian peristiwa langka 2 kali Ramadan dan Idul Fitri akan terjadi lagi pada tahun 2030, Ramadan 1451 dan 1452 Hijriah. Tahun 2031, Ramadan 1452 dan 1453 Hijriah. Tahun 2032, Ramadan 1453 dan 1454 Hijriah. Fenomena menyeramkan 2030 mungkin bukan sekedar dongeng, karena rangkaian rekam jejak berbagai peristiwa di dunia mampu menguatkan narasi tersebut. Dengan metode rumus tersebut, kita tarik mundur yaitu kisaran 30 hingga 33 tahun ke belakang. Mengingatkan kita kembali ke era tahun 1997 hingga 1999. Suatu kejadian cukup menggegerkan dunia yaitu krisis ekonomi global, dan gonjang-ganjing politik bangsa Indonesia waktu itu. Suasana makin mencekam bila kita tarik mundur kembali, yaitu kisaran 33 tahun ke belakang,
yaitu kisaran waktu tahun 1964 hingga 1965. Peristiwa kekacauan ekonomi dan politik yang berdarah-darah. Kita kembali mundur 33 tahun lagi ke belakang, yaitu kisaran tahun 1931 hingga 1933. Krisis dunia tahun 1932 adalah puncak dari depresi besar, The Great Depression, sebuah krisis ekonomi global yang dimulai tahun 1929 dan berlangsung hingga tahun 1930-an, ditandai oleh kebangkrutan massal, pengangguran tinggi, penurunan drastis produksi dan perdagangan internasional. Krisis ini berawal dari spekulasi pasar saham di Amerika yang memicu Black Tuesday, lalu meluas secara global, diperparah oleh kebijakan proteksionis seperti Undang-Undang Tarif Smalltalk dan krisis perbankan di Eropa. Dampaknya sangat luas, termasuk penurunan PDB yang signifikan dan kemiskinan yang meluas di banyak negara, serta berpengaruh pada perubahan politik seperti bangkitnya rezim Nazi di Jerman. Semua berawal dari Black Tuesday. Sejak pada 24 Oktober 1929, pasar saham Amerika anjlok, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan penurunan tajam dalam konsumsi dan investasi. Krisis perbankan di Eropa pada tahun 1931, yang melibatkan kebangkrutan bank-bank besar di Austria dan Jerman, semakin memperparah kondisi global dan berdampak pada sistem keuangan AS. Krisis Indonesia pada tahun 1932 merujuk pada dampak dari depresi besar atau Malaysia yang melanda dunia sejak 1929, mengakibatkan perekonomian Hindia Belanda merosot tajam. Krisis ini menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan akibat PHK dan pemotongan gaji oleh perusahaan dan pemerintah kolonial. Petani juga terdampak karena pabrik gula tutup dan hasil bumi mereka tidak terbeli, yang memicu kelaparan dan kejahatan. Ketidakmampuan pemerintah kolonial mengatasi masalah ini memperparah kepercayaan rakyat dan memicu aksi protes melalui gerakan-pergerakan nasional dan serikat buruh. Sedangkan bila ditarik mundur kembali ke awal tahun 1900, di periode ini lebih didominasi konflik bersenjata maupun pemberontakan di berbagai negara di dunia ini. Segala yang pernah terjadi selama ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Budaya mitigasi adalah faktor yang perlu disiapkan sejak dini. Mitigasi bencana meliputi bencana alam, ekonomi, maupun sosial budaya hingga peperangan. Meski kita berharap sesuatu yang buruk tidak terjadi, tetapi tiada salah kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dan bagaimanakah persiapan kita menghadapi fenomena 2030 mendatang?